台のように抱きしめられる暖かく包まれる彼らの土地をじおじおに支配していく彼らの場所で権利欲を持Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sonic Pekanbaru. Di sini kita ada garapan arm. Ini arm FU injeksi. Ini mau dari punya kawan kita. Ini minta di custom kan. Mau dibikin long arm juga. Mau dibikin jadi 70 cm. Ini kan standarnya panjangnya 56 panjangnya ini standar. Ini 30 ya kan. Tuh segitu 30 tuh berapa ini 26 ya intinya ini 56 kemarin udah dihitung juga pakai meteran. Dan sini bakal ku sambung pakai cara yang sama kayak aku nyambung punya aku itu. Jadi ini bakal kita sambung pakai plat besi. Nih, pakai plat besi ukuran 3 mili. Ini ukuran 3 mili. Ini udah kita gerinda juga. Ini tahanan rem aslinya udah di gerinda juga. Dan juga dudukan tutup rantai dan buka. Sama ini dudukan sok juga bakalan dirubah. Tuh, ini bakalan dirubah juga. Mau di setel lebih turun ya. Jadi nanti bakalan kita buat dudukan botnya ini di sini. Nah, gini, turun sedikit. Untuk perbandingan tebelnya segini nih. Tuh, nampak kan? Nah, itu yang arm standarnya segitu, yang tambahannya besinya setebal itu. Jauh lebih tebal pakai yang ini. Jadi ini bakalan kita potong jadi 4 sisi. Berarti ini nambah 14 cm. Nambah 14 cm kita potong. Kita bikin 4 sisi kan. Nanti bakal kita las dari sini, sini. Jadi ini bakal kita las 4 plat besi gini. Oke, lanjut. Kita bakal potong plat besinya ini untuk bikin plat ini. Nah, oke, ini dia hasil besinya yang udah kita potong. Nih ada 4 biji tuh. 4. Yang ini juga 4. Ini panjangnya 14 cm. Dari mana ya kita hitungnya? Dari 10 ya kan. Nah, ini dari 10 sini 24. Ini kita bikin kayak gini. Ini ada 4 biji. Ini bakalan kita las. Ini pertama, ini lebarnya. Kita lihat dulu lebarnya. Untuk lebarnya ini, untuk detailnya ini 2 cm, 2 garis. Segitulah, di kamera kurang kelihatan ya karena cahaya ini apa kali terang kali. Pokoknya dia tuh ngikutin ini 2 cm, 2 garis juga. Dia ngambilnya itu dari sampai sini aja deh. Tuh, cuman ngambil sampai sini, nggak sampai sini, sampai sini aja. Ke sini. Ini bakalan ditempelkan gini. Tuh. Nah. Ini bakalan ditempel gini di atas sama di bawah. Sama sebelah sini juga. Sini. Baru masang ini.
kita las gini. Asik. Oke nih, karena platnya udah terpotong, kita bakalan lanjut proses pengelasan. Ini untuk video pemotongannya nggak ku video kan, karena bakal panjang kali durasinya, lamaan takutnya. Jadi ini bakal lanjut proses ngelasnya aja, ya kan. Ini untuk yang ini kok lebarnya semalam 4 cm setengah panjang lebarnya, tuh 4 cm setengah, 4 cm setengah. Tuh penampakannya seperti ini. Oke, kita proses. Oke, ini udah mulai kita las. Ini platnya udah mulai kita tempelin nih. Ini yang sebelah kiri ya. Ini yang plat lebarnya udah kita tempel. Untuk membuat dia ini lurus ini, lurus kan. Kalau aku cuman make ini aja. Ini staples tembak, buat staples tembak dinding. Ini aku ikat pakai karet ban buat jaga dia biar tetap lurus. Tuh. Oh iya, ini satu lagi yang paling penting ya. Dia di setiap sudutnya dia ini digerinda sedikit. Tuh, digerinda sedikit biar lebih rapet ya. Karena kalau ini bersudut gitu dia kurang rapet ya, kurang jumpa dia. Sama ini lawannya nih kan. Nah, ini diginikan juga. Jadi nanti dia bakal masuk kayak gini. Tuh. Ya nggak perlu rapi-rapi kali, penting dia bisa masuk lurus aja udah. Jadi kalau aku untuk ngikutkan biar dia ratanya, ini kan udah rata nih. Ini tinggal ditaruh gini aja deh. Ditaruh gini, paskan di tengah, center lurus, dah las pas dari dalam. Ini sambil dipegangin gini nanti, jadi dia tetap lurus. Yang ini tadi gitu juga. Ini kan bekasnya nih. Las sini baru las dalamnya. Dan ini semua prosesnya sama untuk yang sini maupun sini, nanti semua sama. Kalau aku gini caraku. Mungkin kalian kalau nggak ada ini ya terserah pakai apa aja bisa, yang penting dia lurus. Kalau aku ya cuman pakai ini, pakai staples tembak buat dinding kayu. Ini baru satu plat kita pasang. Nanti kita lanjut lagi kalau udah kepasang lagi yang lainnya. Oke, jadi ini kelanjutannya. Ini dia penampakannya nih. Jadi pasang 3 sisi. Ini bagian sini, sama sini. Tuh bagian dalamnya nih kayak gini. Ini kita las tebel dalam sini. 2 kali ini kita las. Baru ini udah kita titik juga. Dan ini bakal dilas full dari sini sampai sini, bakal dilas full. Sini juga. Baru pasang sini ya. Nanti ini dimiringkan dikit baru pasang. Nah, untuk bagian yang ini nggak dilas luar dalam, ini cuma dilas bagian luar sini sama luar sini, karena bagian sini nggak bisa dilas dari dalam. Nah, itu dia. Sama ini juga bakal dilas dari sini, dilas. Tuh nanti dibikin asnya, lubang asnya maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Ya oke, selanjutnya ini masih proses pengelasan. Ini bagian dalamnya lagi kita las. Gak payah pula megang HP ambil ngerekam ini, ambil nokok ini. Wah, ini dia hasilnya sih. Lumayan rapi lah ya kan. Mau rapi-rapi kali pun payah, soalnya ini listrik rumahan, dia tarik panjang nembak terus deh. Jadi intinya gitu, ini bak dilas, dilas. Nah baru ini bagian luarnya juga nanti, ini kan diginikan dulu, digerenda nih, gerenda gini dulu, baru nanti dilas. Ini dilas lagi nih. Nah,
set. Ini juga dilas, set. Dah, terakhirnya tinggal pasang ini. Nah, tinggal tutup kan gini, sap. Begitu deh. Jadi sementara masih seperti ini. Tuh. Ini dia yang udah contoh hasil las-lasannya. Sebenarnya kalau mau ngelas yang rapi-rapi gini bisa, cuman di rumah aku ini arus listriknya nggak kuat, jadi dia nembak-nembak meterannya. Nah, ini awalnya kayak gini. Ini belum di gerinda. Rata kan? Ini yang udah dilas semuanya. Oke, lanjut lagi. Oh iya, ini satu lagi nih. Ini buat kalian yang ibaratnya mau niru cara aku ini kan. Ini habis dilas, walaupun aku udah pakai ini tadi buat nempelinnya, ya harus dipastikan lagi pakai penggaris. Nah, ini mesti dipaskan lagi, ditempel gini ya. Tuh, pastikan dia ujung sama ujungnya kena semua. Itu artinya udah pas, udah rata. Tuh. Itu ya, semua harus gitu kan. Dan ini untuk cowoknya ini juga nggak asal cowok juga. Ini dikira-kira pokoknya dia cowokan itu semua ya cukup sama lah biar dia. Nah, ini kan kelihatan nih jaraknya. Nah, yang ini masih kurang dikit ini. Harus dikira-kira tebelnya hasil lasannya nanti sama bakal didempul. Jadi ini masih kurang sedikit. Nah, contohnya kayak gini deh yang udah pas nih. Nah, segini ada orang pas. Tuh. Jadi nanti ditambah las-lasan, tambah dempul, baru jumpa sejajar sama ini. Oke, ini lanjut proses ngelasnya lagi. Oke, ini dia kelanjutannya. Ini kita udah sampai tahap apa yang nggak tahu lah ini. Pokoknya dia ini yang awalnya seperti ini. Tuh, lancip seperti ini. Kita gerinda jadi kayak gini. Nah, ini baru nanti kita las. Nah, luarnya gini. Jadi untuk yang ini kan cuma bisa dilas dari luar, di dalamnya nggak bisa karena udah terpasang ini. Jadi ini tetap dilas dari dalam, cuman dilas dari segini, dari sini ke sini. Itu ngelasnya dia dari sini, dari sini. Tuh. Ini dilas agak-agak segini aja. Dilas sedapan aja dari sini, dimasukin kawat las dari sini, set masuk kawat las sedapan aja, itu udah cukup kuat kali tuh. Jadi untuk yang udah dilas dia hasilnya kayak gini, yang luarnya, ini dalamnya, tuh. Ini lasannya, tuh. Baru sini kita las juga itu dari dalam, tuh. Cuman sedapatnya aja. Daripada enggak aja sih. Nah, tambah dari sini juga dilas. Dari sini ini dimasukkan kawat las gini tuh, untuk ngelas yang bagian dalam sini, dari dalamnya. Nah, gitu dia. Jadi ini bakal kita lanjut ngelas ke yang ini tuh. Oke, kita lanjut. Oke, ini dia kelanjutannya dari proses pembuatan armnya. Ini untuk bagian sambungannya ini udah siap semua. Ini udah dilas. Tinggal dirapikan, digerinda sedikit-sedikit untuk bagian sudut-sudutnya. Tuh, ini udah siap semua. Nah, ini sekarang lanjut kita bahas. Nah, ini untuk lubang ini kita cuman model gerinda aja, kita garis pakai penggaris gini. Tuh. Kita garis sejajar, ini disejajarin dari sini. Dijajarin gini, sama ini juga sama, mau sini semua gitu caranya. Terus digaris, nah baru itu digerenda pinggir-pinggirnya dulu, baru ini digerenda pakai mata yang tebal, digerenda sampai habis bagian tengahnya, baru dirapikan bagian sudut-sudutnya pakai ini mata bor tuner ini. Nah gitu dah. Selanjutnya ini untuk setelan rantai. Nah, setelan rantainya, hasil setelan rantainya nih. Ini masih pakai bahan yang standar. Tuh. Masih pakai bahan standarnya.
cuman dia dirubah sedikit. Nah ini dia, ini bagian sini dipotong, ditipisin, nah, sama ini ditambahin gini biar kuat. Nah, jadi kayak gini, nah, sisanya kayak gini. Jadi ini tetap pakai yang standarnya, cuman ya tentunya ada perubahan lah. Ini tinggal masuk aja gini, set. Dan ini kita buat ngepres dia, biar nggak penyet kayak gini dia. Ini kan yang standarnya penyet dia. Gitu dia. Jadi kita bikin ngepres biar padat. Selanjutnya untuk tahanan rem. Nah ini tahanan rem nih. Kita tengok dulu ini. Nah ini untuk tahanan rem kita bikin di sini. Ini pakai as roda. Pakai as roda ini. Ini bekas potongan as roda. Nah ini untuk tahanan rem kita samakan dari sini. Jarak dari sini ke sini berapa senti. Nah ini kita bikin gitu juga, dari sini ke sini berapa senti. Contohnya ini gini kan. Nah, ini kurang lebih jaraknya dia di 10 sentian. Tuh. 10 sentian. Ini juga kita buat 10 sentian. Ginilah dia nih kurang lebihnya. Nah itu dia kurang lebihnya. Dan ini dia dibor sampai tembus. Dibor sampai tembus ke sebelahnya. Tuh, nih. Ini belum kulas lagi. Tuh, dia dibor sampai tembus biar dia tetap tahan. Kalau cuma ditempelkan dari luar gini aja, dilas itu nggak bakal tahan karena dia tahanannya cuma tipis gini. Sama kayak yang standarnya ini kan ditembusin keluar baru dilas. So ngebor, kita ngebor pertama pakai mata bor ini. Baru ini, baru ini terakhir. Udah kita masukkan as rodanya ini tinggal dilas aja, nanti dilas red gitu dia. Oke, untuk bagian belakangnya gitu aja, baru ini lanjut bagian depannya. Tuh. Kita bahas dari sebelah sini dulu. Ini bakalan di setel ceper motornya, jadi ini sebelum disambung gini, ini kita giniin dulu. Ini kita gerinda miring. Kita gerinda dia bentuknya miring. Baru kita bikin platnya kayak gini. Ini plat tambahannya. Ini plat 4 mili, lebih tebal dari yang bawaannya nih. Tuh kita bentuk gini. Dan ini juga dilas miring tuh. Tuh dilas miring, baru nanti ditempelkan gini. Tuh baru diisi sama las. Jadi ini hasilnya dijamin kuat. Lebih kuat dari standarnya bahkan. Dilas luar dalam. Pertama dari dalamnya kita las segaris. Tuh. Baru kita las dari luarnya lagi. Terus itu dari luarnya kita las full. Nah itu kita las full ini, kita las 2 kali ngisinya ini sampai dia rata sama standarnya tuh. Ini tinggal kita tes ke motornya, dia mau serendah apa, baru nanti kita bor. Jadi sementara penampakannya seperti ini. Tuh, panjang. Ini nambah 14 cm. Oh ya, ini juga bakal kita tutup nanti, kita kasih plat besi. Kita kasih plat besi baru kita las dari luar. Oke, segini dulu. Nanti kita bakal OTW ke rumah yang punya motor, kita bakal tes langsung, bakal disetel di mana diposisikan lubang soknya. Oke, ini dia selanjutnya kelanjutannya dari arm. Ini armnya semua udah selesai kita las semua. Untuk penampakannya seperti ini. Ini udah di las lagi. Ini juga udah ditutup pakai plat besi juga. Ini semua udah dirapikan, udah digerenda-gerenda. Tuh. Ini tahanan remnya yang buatan kita. Ini juga ada ditutup pakai plat besi juga. Tuh. Jadi seperti ini penampakannya dia. Ini udah kita rapikan juga, dan nanti setelah di epoksi bakal didempul. Ya udah ditutup semua lubangnya. Dan untuk dudukan soknya hasilnya dia seperti ini. Nah,
Ini dia turunnya ya segitulah jarak lubang itu. Tuh, dari yang aslinya. Dan ini cat lamanya udah kita soda api juga biar lebih bagus hasilnya. Tuh. Jadi untuk dudukan shocknya dia segitu dia turunnya. Dan ini bakal kita lanjut ke tahap epoksi. Tuh. Udah aman kali deh nih. ...70 cm segini panjangnya. Di sini aku bakal lanjut epoksi pakai epoksi Danapen epoksi Primer Surfacer. Ini dia. Ini bakal langsung kita epoksi biar dia nggak berkarat. Oke. Nanti bakal lanjut lagi setelah selesai di epoksi. Oke, ini dia kelanjutan dari arm custom kita ya kan. Nah, di sini ini udah sampai tahap pendempulan. Nih, ini sebelumnya udah kita kerok catnya, habis itu kita epoksi. Ini hasil epoksi kita pakai Danapen yang Primer Surfacer. Baru lanjut kita dempul. Nah, ini awal dempulnya kayak gini. Tuh. Awal dempulnya kayak gini, memang nggak rapi. Kayak gini dia. Tuh. Nggak jelas sekali bentuk dempulnya. Tapi nggak masalah kan, nanti dia diamplas lagi. Dan tuh hasilnya udah diamplas kayak gini. Tuh. Ini udah ada sejajar sama ini. Kita rata lagi. Tuh. Nah, ini juga kita dempul karena nutup dari dudukan tahanan rem yang lamanya. Jadi harus didempul biar lebih rapi. Karena ini dilas lagi deh. Kalau dari belakangnya penampakannya kayak gini deh. Tuh. Tuh udah sejajar kan? Nah, ini tinggal dirapikan lagi sudutnya ini. Nih, sudutnya ini tinggal dirapikan lagi, dibikin kayak aslinya gini. Jadi bakalan diampas lagi nih sedikit. Cuman sebelum diampas lagi nih ada yang kurang bagian sini. Ini dempulnya kurang, jadi ini bakal ditambahin dulu. Semua ada di dempul. Ini prosesnya masih panjang nih. Selesai di dempul lanjut depoksi lagi buat nutupin yang kayak gini. Nanti dicat warna hitam. Oke. Ya oke, lanjut. Ini di sini armnya udah kita epoksi semua, udah full di epoksi. Dempulannya udah nggak ada yang terbuka lagi, udah ketutupan semua sama epoksi. Ini semua ada di amplas halus tuh. Sudah tertutup epoksi semua, jadi karatnya nggak bakalan ada yang naik. Tuh, ini penampakannya. Ini untuk epoksi semua sudah siap epoksi, langsung diamplas pakai amplas grade 800. Dan di sini kita bakal lanjut ke proses pengecatan. Di sini kita pakai cat warna hitam, tapi hitamnya black mica, jadi ini ada meling-melingnya dikit. Untuk spray gun kita pakai Awarita F3. Ini tutup rantainya juga dicat, tutup setelan rantainya. Jadi ini bakal langsung kita proses ke pengecatan. Jangan lupa pakai masker biar tetap hidup. Oke, lanjut. Pertama di sini bakal kita cat tipis-tipis dulu, kita embun-embunkan aja biar catnya merekat kuat. Oke, ini dia. agak payah megang kameranya ya guys ya. Yang jelas ini yang pertama kita embun-embunkan aja. Tuh, dan kayak gini deh hasilnya.
nanti bakal kita tebelin sekali lagi. Oke. Nah, oke, lanjut. Ini udah kita jeda 10 menit dan ini bakal kita langsung proses penebalan catnya. Oke, kita tebalin ya. Dari mana ya? Dari sebelah sini tadi. Tunggu bentar. Dari sebelah sini aja lah. Oke, tunggu bentar. Oke, kita gas. Sudah. Oke, segitu aja aku videokan. Nah, susah megang ngecat sambil megang kamera soalnya. Nanti aku lanjut pas sudah siap ngecat warna hitam ya, oke? Nah, oke, ini dia hasilnya setelah kita lakukan pengecatan. Ini udah full jadi warna hitam dah. Dan ini bakal lanjut kita ke proses pengekliran. Tapi sebelum kita ngeklir ini kita tunggu, kita jeda 1 jam. 1 jam, udah 1 jam nanti baru kita lanjut clear. Nah, oke, dan ini dia penampakannya. Kurang cerah pula ini. Nah, ini dia, ini yang sambungan dempulnya nih yang sebelah kanan. Tuh kayak gitu. Ini kenapa ada kayak gini, ini gara-gara tembusannya ke apa ini, tahanan rem belakang. Tapi penampakan dia seperti ini penampakan fullnya. Tuh, ini udah kita clear. Tuh, jadi udah kilat. Tuh. Udah lumayan oke lah. Tuh. Penampakan dari kanannya. Ini dari atas. Dan ini dia dari kirinya. Tuh. Ini kita tanam stiker ya. Kita kasih stiker, habis itu kita clear. Nah, kalau yang sebelah kiri ini dempulannya kayak gini. Tuh. Tapi yang sininya nggak didempul ya. Tuh. Sini juga nggak didempul. Ini dempul bagian luarnya aja. Kalau untuk bagian sudut ininya, wah, nih. Udah mirip kali lah sama yang aslinya. Tuh. Mantap kan? Ini dari dalamnya. Oh ya, ini setelan rantai belum kupasang, masih di depan. Kalau setelan rantai biasa aja sih. Cuman tutupnya ada di cat juga. Nanti kita ambil kan. Untuk tahan remnya ini deh. Ini. Apa tahanan rem? Dudukan sok ini. Udah paten kali ini. Paling nanti untuk pemasangannya nih cuman perlu dikasih bos-bosan aja sini. Bos-bosan atau ring bisa juga. Untuk menampakkan fullnya ada kayak gini. Udah sangat-sangat mantap lah pokoknya. Ini udah kering, udah berhari-hari juga. Cuman belum mau dipasang sama orangnya. Ini panjangnya 70 cm. Penampakannya kayak gitu. Oke. Ini dia penampakan armnya. Sip. Jadi inilah pengerjaan arm kita setelah proses yang panjang dan hasilnya cukup memuaskan. Arm FU injeksi ini ya. Oke, lanjut. Mungkin videonya segini dulu untuk proses pembuatan armnya dari awal sampai akhir.
dari awal sampai akhir ya beginilah dia hasilnya. Ini modelan punya cara aku bikinnya. Kalau kalian mau ngikut caraku ya boleh, cuman memang ribet, cuman hasilnya sangat bagus lah kalau menurutku. Dan ini udah dipastikan sangat kuat, soalnya motorku juga sambungannya kayak gini, dipakai buat boncengan juga aman-aman aja motorku. Dulu sebelum pakai ban kecil, terus pakai ban besar bawa kerja, wah aman. Jadi ini kalau untuk ketahanan aku jamin lah pokoknya nggak bakal bermasalah kalau untuk di ketahanan sambungannya. Kalau kalian ada yang mau juga, ini untuk biaya jasa custom ini, untuk biaya ngelasnya aja nih habis dia kena 300 itu ngelas ini full sama bikin ini. Sama ini kemarin habis berapa ya? 320 pokoknya ini semua ngelasnya. Dan untuk biaya pengecatannya ini 180. Ya habis 500.000 juga lah dia untuk menjadikan armnya kayak gini. Itu biaya dari aku kalau ngerjain di aku. Kalau kalian ngerjain di tempat-tempat lain ya mungkin ngelasnya kurang lebih segitulah. Cuma kalau ngecatnya ya belum tahu, tiap tukang cat beda-beda soalnya. Ini kan gara-gara aku yang nggarap armnya aja makanya ngecatnya 180. Kalau misalnya ini yang nyambung bukan aku, mungkin ngecatnya aku buat 200.000 juga nih. Oke, jadi segitu dulu. Buat kalian kawan-kawan yang di Pekanbaru atau di luar Pekanbaru, kalau mau dibikinkan armnya gini juga bisa. Nanti hubungi aja WA aku nanti, atau komen nanti aku kasih WA aku, kirim, nanti kita custom kan. Atau yang mau ngecat juga bisa, kirim aja bodinya ke sini, nanti kita cat, habis itu kita kirim ulang. WRH produk. Anjay. Oke, untuk video hasil terpasangnya mungkin belum tahu kapan diupload, karena ini orangnya juga belum jelas kapan motornya bakal dirakit. Cuma nanti kalau misalnya udah dirakit ya kita videokan, kita foto-fotokan, jadi bakal ada lah hasilnya kita videokan nanti. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. RH produk repaint dan karbon. Haha.